Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Nagari Kotosani, Kecamatan 10 Koto Singkarak, Kabupaten Solo. Nama Erinaldianto SH. Periode sejak saya dilantik tahun 2023 sampai saat sekarang ini. Sejarahnya terbentuknya Nagari Kotosani ini sebelumnya terdiri dari 4 desa, yaitu Desa Padang Melimbiang, Limonine, Kasiek, dan Ujung Ladang. Setelah itu lahir aturan dari pemerintah daerah bahwa kita kembali ke nagari tahun 2021. Jadi yang 4 desa ini dilembur menjadi satu nagari yang namanya Nagari Kotosani. Luas Nagari Kotosani ini adalah berjumlah 700.000 hektar dengan dengan 700 kilometer. Di Nagari Kotosani ini terdiri dari 4 jorong. Yang pertama Jorong Padang Melimbiang, yang kedua Limonine, yang ketiga Kasiek, dan yang keempatnya Ujung Ladang. Di Nagari Kotosani ini ada 5 suku. Yang pertama suku Koto, yang tiap suku itu dikepalai oleh penghulu. Yang kedua suku Sumage, juga sama dikepalai oleh penghulu. Yang ketiga suku Guci, juga sama dikepalai oleh penghulu. Yang keempat suku Penyalai, juga dikepalai oleh penghulu. Yang kelima suku Lapan Hindu, juga dikepalai oleh penghulu. Kehidupan di Nagari Kotosani, mata pencarian masyarakatnya ada pertanian, ada perkebunan, dan juga perikanan. Yang pertanian itu terdiri dari sawah, yang perkebunannya yang menghasilkan di situ kulit manis, kopi, dan pala. Kalau perikanannya juga pembibitan ikan yang juga menghasilkan anak ikan, dengan adanya tempat pasar ikan di Jorong Padang Melimbiang. Kalau prestasi yang diraih oleh Nagari Kotosani ini cukup banyak. Di antaranya adalah prestasi tingkat kader posyandu berprestasi di provinsi, yang sekarang ini lagi menuju ke tingkat nasional. Jorong Padang Belimbing merupakan jorong yang dikenal dengan wisata agronya melalui budidaya ikan nila dan ikan mas. Bahkan dulunya nagari ini menjadi pusat pasar ikan dan pembibitan. Mata pencarian warga di Jorong Padang Belimbing Nagari Kotosani ini mayoritasnya sebagai petani dengan memanfaatkan lahan pertanian berupa sawah dan perkebunan. Jorong Kasiek merupakan jorong yang kuat dalam sektor pertanian. Jorong ini memiliki hamparan sawah yang luas. Pemandangan pagi hari terlihat sangat indah di jorong ini. Mayoritas masyarakat di jorong ini bermata pencarian sebagai petani. Jorong ini masih menggunakan sistem kepemimpinan Minangkabau yang disebut Urang Nan Ampe, yang berarti orang dengan 4 jenis. Urang Nan Ampe tersebut diantaranya adalah penghulu atau datua yang bertugas memimpin suatu kaum atau suku. Penghulu dibantu oleh 3 orang lainnya, yang diantaranya adalah manti sebagai pembantu penghulu di bidang pemerintahan, malin sebagai pembantu penghulu di bidang agama, dan juga dubalang sebagai pembantu penghulu di bidang keamanan. Memiliki hawa yang dingin,
Jorong Ujung Ladang memiliki tanah yang subur, yang bagus untuk pertanian dan juga perkebunan. Hasil perkebunan utama tersebut yang diantaranya adalah bawang, kopi, kayu manis, dan masih banyak lagi. Selain sistem kepemimpinan yang masih kental dengan adat Minangkabaunya, eksterior bangunan masyarakat Nagari Kotosani masih banyak juga menggunakan gaya rumah adat Minangkabau yang disebut rumah bagonjong atau rumah gadang. Rumah ini dimodifikasi dengan ciri khasnya atapnya yang menyerupai tanduk kerbau dan juga dindingnya yang terdapat ukiran-ukiran indah yang menunjukkan keestetikan dari rumah gadang tersebut. Masjid Rahmat Limoniniak merupakan salah satu masjid besar yang ada di Nagari Kotosani. Masjid ini menjadi pusat kegiatan agama untuk Nagari Kotosani. Terletak di Korong Sawajariang, Jorong Padang Belimbing, pemandian ini pertama kali digunakan oleh penjajah Jepang. Air hangat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat sebagai destinasi wisata Padang Belimbing Nagari Kotosani sebagai wisata alam air hangat. Jadi, nagari ini sudah dianugerahi spa alami langsung dari Tuhan. Selain untuk mandi dan juga berenang, banyak juga masyarakat ataupun wisatawan yang memanfaatkan air hangat ini untuk pengobatan. Danau Tuo. Danau terkecil dari 5 danau yang ada di Kabupaten Solok yang terletak di Jorong Ujung Ladang. Danau Tuo berada di atas ketinggian 650 mdpl. Danau ini menawarkan pemandangan yang menakjubkan meskipun ukurannya relatif kecil dibandingkan dengan danau-danau besar lainnya seperti Danau Singkara, Danau Talang, Danau Atas, dan Danau Bawah. Dikelilingi oleh lahan pertanian, pepohonan, dan lingkungan yang masih asri. Danau Tuo memiliki keunikan tersendiri. Bentuknya yang bulat dan dikelilingi oleh vegetasi hijau yang memberikan kesan alami yang menenangkan. Dan yang menjadi hal yang paling menarik, ada cerita mistis yang dipercaya secara turun-temurun. Misalnya jika ingin memancing ikan di danau ini, ikannya tidak boleh dijual, hanya boleh untuk kebutuhan si pemancing saja. Jika pantangannya dilanggar, maka yang melanggar akan mendapatkan karmanya, seperti sakit atau bahkan sampai dapat ada gangguan jiwa.